Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Idul Saitri. Saya dari kelompok 5, yaitu tentang penerapan etika bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib, yaitu dari saudari Henit Sofiana. Yaitu pertanyaannya yang pertama, apa yang ditegaskan dalam Islam terhadap suatu bisnis? Dan tolong jelaskan aturan-aturan moral seperti apa yang dapat dikategorikan dalam lingkaran halal dan haram. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pengaruhnya atau dampak apabila di dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis perseorangan menerapkan etika bisnis yang dianjurkan oleh Islam? Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama yaitu apa yang ditegaskan dalam Islam terhadap suatu bisnis, dan tolong jelaskan aturan-aturan moral seperti apa yang dapat dikategorikan dalam lingkaran halal dan haram. Menurut saya, dalam Islam ada hal-hal yang ditegaskan terhadap suatu bisnis, yaitu yang pertama, larangan mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil tersebut, atau perilaku batil. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 ditegaskan bahwa sifat kebatilan seringkali digunakan untuk memperoleh harta benda secara sengaja. Yang selanjutnya yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 ditegaskan larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Yang kedua yaitu larangan berbuat kebinasaan, kerusakan, membuat kerusakan, kekacauan di muka bumi, mengadakan kerusakan di muka bumi, atau al-fasad. Dalam Quran Surat Hud ayat 85 ditegaskan bahwa mengurangi takaran atau timbangan merupakan suatu perilaku kezaliman. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 ditegaskan tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan disandingkan dengan larangan mengadakan kerusakan atau kezaliman di muka bumi. Yang ketiga yaitu larangan berbuat ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang atau az-zulm. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yaitu ditegaskan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak boleh dianiaya oleh orang lain. Aturan-aturan moral yang dapat dikategorikan dalam lingkaran halal dan haram yaitu sebagai berikut, yaitu berproduksi dalam lingkaran yang halal. Berproduksi dalam lingkaran yang halal yang dimaksudkan di sini itu dari segi bahan bakunya, cara pengolahannya, itu dengan menggunakan barang-barang yang halal. Yang kedua yaitu dilarang melakukan usaha produksi yang mengarah pada kezaliman. Yang ketiga yaitu larangan segala bentuk penimbunan dan monopoli terhadap barang kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu memberi perlindungan pada kekayaan alam. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pengaruhnya atau dampak apabila di dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis perseorangan menerapkan etika bisnis yang dianjurkan oleh Islam. Dampak apabila di dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis perseorangan menerapkan etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang akan terus bertambah. Perusahaan pun kemudian akan dapat berkembang dan akan mencapai target dengan sukses. Yang kedua yaitu perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Hal tersebut akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin membaik karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggan. Pelanggan kemudian akan merekomendasikan hasil bisnis dengan perusahaan yang baik kepada orang lain
agar juga mempercayakan kebutuhannya kepada perusahaan Anda. Yang ketiga yaitu memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan menerapkan etika bisnis Islam dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Masalah-masalah yang umumnya menyebabkan keuangan menjadi terpakai untuk menyelesaikan masalah dapat teratasi. Keuntungan pun menjadi lebih maksimal untuk didapatkan. Yang keempat yaitu memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis Islam dalam suatu perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama akan lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi atau individu. Kepentingan dan juga kepentingan golongan. Kepentingan individu atau golongan tertentu seringkali menjadi fokus utama. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk yang harusnya ditinggalkan karena perusahaan bukan hanya berjalan untuk memenuhi keinginan petinggi tetapi juga kebutuhan seluruh karyawannya. Yang kelima yaitu menjunjung nilai moral. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan akan menjadi lebih akrab antara satu dengan yang lainnya dan akan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkramannya itu ramah gitu loh. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan akan menjadi lebih unggul daripada perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis dalam Islam. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.